السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran besarnya orang-orang yang bersedekah, 1 rupiah yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Cuma Allah memberikan syarat. Apa syaratnya? Orang yang sedekah 1 diganti 700. Allah mengatakan yang pertama dalam sedekahnya, kata Allah, jangan sampai menyakitkan hati orang yang dikasih. Kemudian yang kedua, apa syaratnya? Jangan suka mengungkit-ungkit atau mengundat-undat. Allah mengatakan kalau tidak mau memberi ada cara. Qaulul ma'ruf, kata Allah, ucapkan kalimat yang baik. Itu, kata Allah, lebih baik dari sedekah sampai menyakitkan hati. Allah memberikan gambaran besarnya pahala siapa saja orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 271 Allah berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita, kalau kalian menampakkan sedekah secara terang-terangan, itu, kata Allah, juga bagus. Dalam sedekah tidak ada semua perbuatan bagus. Sedekah secara terang-terangan bagus. Tapi Allah mengatakan wa in tufa, kalau kamu sembunyikan, kata Allah, waktu itu dan kamu berikan kepada orang fakir miskin, fahuwa, itu, kata Allah, lebih baik untuk kamu. Jadi sedekah terang-terangan bagus, dan ada yang celah. Kemudian Allah mengatakan kalau kamu sedekah secara rasa, itu, kata Allah, lebih bagus. Jadi menjaga perasaan orang yang memberi dan yang diberi. Sampai Rasulullah mengatakan termasuk 7 orang, apa salah satunya yang bakal dinaungi pada hari kiamat? Orang yang sedekah tangan kanan sedekah seakan-akan tangan kiri tidak tahu. Jadi sudah sangat betul-betul sangat rahasia. Allah mengatakan sedekah secara terang-terangan bagus, barangkali berikan contoh pada orang lain. Kemudian Allah mengatakan wa in tukhfa, kalau kamu sembunyikan, kata Allah, dan kamu berikan kepada orang fakir, fahuwa, itu, kata Allah, lebih baik untuk kamu. Pada suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari tanya kepada Rasulullah tentang berbagai macam amal.
Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah mengatakan, juhdun min muqillin wa sirrun ila fakir. Sedekahnya orang yang pas-pasan. Orang kaya sedekah wajar. Dia pas uangnya, masih menyempatkan sedekah. Orang kalau kaya sedekah wajar, dia gajinya pas, tapi masih menyempatkan sedekah. Dan apa kata Rasulullah? Wasir, dan sedekah itu rahasia kepada orang miskin. Itu lebih baik. Jadi Allah mengatakan sedekah terang-terangan, bagus sadari telah. Kemudian diajarkan untuk menjaga perasaan yang memberi dan perasaan yang dia apa? Jangan sampai dia merasa utang budi. Allah mengatakan wa tu'tu'al fuqara, dan kamu berikan kepada orang fakir, fahuwa khair, itu kata Allah lebih baik untuk kalian semuanya. Wa yukaffir ankum min sayyi, dan apa kata Allah dengan sedekah? Dia Allah akan mengambil semua dosa-dosa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Allah menutup dengan kalimat, dan dia Allah tahu dalam apa saja perbuatan yang kamu lakukan. Jadi amalan sedekah ini besar, makanya diperinci per ayat. Berapa ayat? Dari mulai kasih gambaran, jalan disuruh sedekah, eman. Kasih contoh, sama dengan orang menanam, tahu menanam. Kalau menanam, cari bibit yang bagus. Min kasbin, dari hasil yang halal. Kemudian apa? Kalau tahu menanam apa? Contohnya sama dengan orang menanam. Jangan jengker-jengker, nggak usah. Kalau sedekah jangan dipikir, jangan tunda-tunda. Allah mengingatkan dalam ayat ini, diberikan para berlipat-lipat ganda. Dan bukan cuma itu, Rasulullah mengatakan ada karya orang sedekah separuh biji kurma dipelihara sampai sebesar gunung Uhud. Separuh biji kurma asal halal, dikata Rasulullah, sebelum jatuh ke tangan orang miskin sudah dipegang sama Allah, dipelihara sampai kata Rasulullah sebesar gunung Uhud. Allah menutup dengan kalimat wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Allah menutup dengan kalimat, dan dia Allah tahu apa saja perbuatan yang kamu lakukan. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 272 Allah berfirman, laisa 'alaika hudam. Kemudian Allah memberitahu kepada Rasulullah, bukan merupakan kewajiban memberikan hidayah kepada mereka. Tugasmu cuma mengajarkan, menyampaikan saja. Hidayah apa katanya Allah? Jangankan kita, walaupun Rasulullah apa Allah mengingatkan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man, kamu tidak bisa memberikan orang kamu cinta sekalipun. Itu apa katanya Allah? Tugas kita cuma menyampaikan. Kalau ada telinga yang bisa dengar, alhamdulillah. Memaksakan tidak bisa. Allah memberitahu kepada Rasulullah, kamu tidak bisa berikan kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Tugasmu cuma menyampaikan saja. Inna alaika, apa saja yang diajarkan sudah sampaikan ya Muhammad. Allah memberitahu kepada Rasulullah, laisa, bukan menjadi tugasmu, harus enggak. Kita cuma memberi nasihat saja. Yang dinasihati nurut, alhamdulillah. Rasulullah SAW pada saat memberitahu kepada Sayyidina Ali, pada saat dikirim berjawab satu debat, apa Rasulullah memberitahu kepadanya, la an yahdiyallahu bika rajulan, kalau ada satu orang saja dapat hidayah berkat pelajaran, itu lebih baik daripada kamu dapat ternak yang banyak. Min humrin na'am, dapat ternak yang merah-merah. Satu orang yang asalnya tidak bisa ngaji sampai ngaji, yang dasar itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Tidak bisa ngaji, tidak. Kalau ngaji, Allah memberitahu kepada Rasulullah, laisa 'alaika, bukan menjadi kewajibanmu ya Muhammad untuk memberikan hidayah, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi dia Allah yang berikan hidayah siapa saja yang dikehendaki dari hambanya. Wa ma tunfiqu min khair, kemudian kembali lagi Allah mengatakan apa saja kebaikan yang kamu berikan, yang kamu berikan, semua kata Allah akan kembali kepadamu. Makanya digunakan dengan kalimat min khair, makna kirain. Semua sekecil apapun kebaikan, tidak ada yang hilang. Jangan pernah meremehkan amal walaupun kelihatannya kecil. Makanya Allah mengatakan, apa yang bisa kamu bantukan, yang kamu sumbangkan, tidak mampu duit tenaga, tidak mampu, apa yang kita bisa. Rasulullah SAW dari atas mimbar menyuruh para sahabat untuk sedekah. Kemudian seorang tanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kita sedekahkan? Siapa yang punya harta, sedekah dengan hartanya? Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, ya apa kalau dia tidak punya harta? Siapa yang punya tenaga? Apa yang bisa kamu bantukan sedekah dengan tenaga?
Orang tanya, kalau tidak punya tenaga sudah tua. Siapa yang punya ilmu sedekah ilmunya? Kalau tidak punya apa-apa. Tenaga tidak punya, ilmu tidak ada, tak ada. Rasulullah mengatakan apa? Ucapan yang baik, kalimat yang hampir itu sedekah. Rasulullah mengatakan, al-kalimatu thayyibatu, kata-kata yang baik itu sedekah. Tidak bisa ngasih, maafnya Pak, ingin mak. Tidak bisa bicara baik. Rasulullah mengatakan, hadapi orang dengan muka senyum, itu termasuk sedekah. Daripada merengut, itu polisi itu merengut. Rasulullah itu basam. Siapa saja yang ketemu Rasulullah selalu bermuka manis. Tidak bisa sedekah uang, tenaga, tidak ada kali balik. Semua bisa. Makanya Allah mengatakan, apa saja yang kamu berikan min khairin nakira, semua bentuk kebaikan tidak ada yang Allah mengatakan, balik akan kembali kata Allah kepadamu. Tidak ada kecil. Jangan pernah meremehkan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna, jangan suka meremehkan amal walaupun kelihatan kecil. Apa sedekah yang paling besar? Memberi maaf. Pemberian maaf itu sedekah paling besar, maafkan orang yang salah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk, tersenyum Rasulullah. Kelihatan Rasulullah tersenyum. Umar tanya kepada Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu tersenyum? Kata Rasulullah, dari tempat ini saya tunjukkan oleh Allah suasana pada di kamar, langsung kelihatan. Jatuh Rasulullah kaget tersentak, diperlihatkan oleh Allah ada orang nuntun orang, tuntun sampai di hadapan Allah, diseret. Kemudian orang itu mengatakan, ya Tuhan, orang ini dulu pernah berbuat zalim, pernah berbaca sama saya. Sekarang saya mau tuntut sama dia. Allah mengatakan, siapa saja yang berbuat zalim harus dibalas. Kemudian Allah menyuruh malaikat, ambilkan hasanat, amal kebaikan orang yang zalim, berikan kepada orang yang dianiaya. Kata orang itu, ya Allah, amal kebaikan saya cuma sedikit, kalau diambil habis. Kata orang itu, kalau gitu dosa saya pikulan. Sampai di situ Rasulullah mengatakan, itu hari berat. Tiap orang, apa yang dia bisa tuntut, dia tuntut dari temannya. Semua yang biasa bisa tuntut, dia tuntut dari temannya. Kemudian Allah menyuruh kepada orang yang nuntut tadi, lihat ke atas. Pada saat dia lihat ke atas, ditunjukkan oleh Allah istana surga, bukan surga, istana surga yang dibuat dari emas bertaburkan mutiara. Pada saat dia lihat itu, dia merasa kagum. Dia tanya kepada Allah, ya Tuhan, Nabi siapa yang akan masuk surga itu? Orang-orang mati syahid yang bagaimana yang dapat surga itu? Allah mengatakan, siapa saja bisa dapat surga. Dan kamu bisa. Kamu bisa. Ya apa caranya? Maafkan saudaramu tadi. Gelem kok. Ya Allah, kalau gitu. Kata Allah, kalau kau maafkan, saya kasih surga itu. Dia mengatakan, ya Tuhan, kalau gitu dia saya maafkan. Kata Allah, tuntun dia masuk surga dan kamu masuk surga itu. Kemudian Rasulullah membacakan, demikian kalau Allah akan memperbaiki, karena orang hidup, tidak ada orang, setiap orang kan tidak ada salahnya. Siapa saja kalau orang-orang beriman, nanti Allah yang akan bayari. Apa? Dari segala perbuatan salah, Allah mengatakan, siapa yang suka memaafkan orang lain, kata Allah, saya beri surga yang besar. Jadilah pemberi maaf. Orangnya ada, walaupun orangnya tidak minta maaf. Sedekah paling besar itu maaf. Makanya si Aisyah tanya, kalau dapat Lailatul Qadar jalur maaf. Kalau dapat Lailatul Qadar, apa? Itu Rasulullah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa doa yang paling besar yang saya minta kalau saya dapat Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan kepada dia untuk membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya penutup suratul Baqarah, dua ayat yang terakhir dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah mengatakan, siapa saja yang tiap malam sebelum tidur membaca dua ayat yang terakhir dari suratul Baqarah, dari mulai kalimat amanar Rasul sampai pada ayat wa'fu anna waghfir lana warhamna sampai akhir. Apa kata Rasulullah? Kata semua kekurangan amalnya akan dicukupi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, dua ayat yang terakhir dari suratul Baqarah sebelum tidur atau mari baca sebentar saja. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang tiap malam, tidak ada lebih hebat dari ini. Apa kata Rasulullah? Allah memberikan ayat ini langsung dari ars, kata Rasulullah, dari ars. Allah memberikan dua ayat ini langsung minggat dari berbendara yang ada di atas ars.
Allah mengingatkan, jadilah pemberi. Apa sedekah yang paling besar? Maaf. Orangnya tidak minta maaf, jangan. Orang dia tidak mau minta maaf, beri maaf. Tangan di atas lebih mulia. Apa sedekah yang paling besar? Memberi maaf. Makanya Allah mengajarkan wa'fu anna di nomor 1 kan. Baru wa'fir lana, kemudian yang ketiga warhamna. Ibnu Athaillah dalam pelajaran hikam mengajarkan apa yang dimaksud afullah. Orang yang dimasukkan surga dapat hisab itu afullah. Dimaafkan sama Allah. Jadi Allah mengingatkan dalam ayat ini, wa ma tunfiqu min khair. Allah mengatakan apa saja sedekah nafkah yang bisa kamu kerjakan dari kebaikan, balik semua kata Allah akan kembali kepadamu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha, dan apa saja yang kamu nafkahkan tidak ada tujuan mengharapkan ridho dari para Allah. Jangan karena ini karena itu rugi di dunia sebentar kok. Tapi kalau betul-betul mengharapkan ridho Allah untung. Allah mengatakan wa ma tunfiqu, dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan yuwafa, akan dibayar wafat tunai. Allah mengatakan wa antum la, dan kamu tidak akan dikurangi sedikit kejahatan. Jadi berapa ayat yang berangkat dari mulai sedekah, dari mulai pembukaan Allah mengatakan contohnya orang sedekah belum kemudian dipikir sedekah. Di dalam ayat yang lain tandanya orang yang dijamin surga apa? Dalam sedekahnya la yuridu minkum jaza, sama sekali tidak mengharapkan balasan wala syukur atau terima kasih orang. Dia mau balas tak balas bukan urusan. Juga tidak terima kasih. Bukan jalur terima kasih. Orang mukmin sedekahnya tidak pernah jaza balasan atau terima kasih. Tidak terima kasih kami. Ojo lorah, memang gak kenal budi, jika tidak terima kasih, awas kau nanti. Justru orang mukmin kalau memberi tidak pernah mengharapkan balasan. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu Rasulullah kalau nyuruh pembantunya ngasih orang, setelah pulang ditanya dia bilang apa? Dikasih dia doakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada keluarga Siti Aisyah. Didoakan balik. Doanya didoakan balik. Ditanya oleh pembantunya, kenapa? Kata Siti Aisyah, saya tidak menukar sedekah saya dengan doa. Ini ngengkei 100, dua nusuki, 100, dua nusuki bisa. 1.000 tak dua nusuki, konwannya cuma 500, dua dewi. Allah mengatakan orang mukmin kalau sedekah la yuridu minkum jazaan, tidak pernah mengharapkan, bukan saja wala, dan tidak pernah mengharapkan terima kasih. Kenapa? Mengharapkan ridho Allah. Jadi Siti Aisyah ditanya oleh Barirah pembantunya, kenapa? Langsung didoakan balik. Kata Siti Aisyah, biar sedekah saya utuh. Doanya dia doakan balik, pas impas sedekah saya utuh. Allah mengingatkan dalam ayat ini, semua yang kamu lakukan yuwafa, dibayar wafat tunai dan pasti. Allah menutup dengan kalimat wa antum la, dan kamu kata Allah tidak akan dizalimi sama sekali. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah mengajarkan siapa orang-orang yang pantas untuk diberi, lil fuqara, orang-orang fakir kata Allah ini patut diberi, alladzina, orang-orang yang terkurung di jalan Allah, orang yang hidupnya bisa semua kehidupannya di jalan Allah. La yastati'una, mereka kata Allah tidak sempat pergi-pergi untuk bahkan Allah mengatakan lihatan orang yang hidupnya apa? Mengabdi untuk masyarakat. Guru ngaji yang ada di kampung-kampung, perhatikan. Jangan budak-budak, dia tidak jalur, tak minta. Lil fuqara, Allah. Siapa kata Allah? Orang-orang yang hidupnya semua hidupnya apa? Untuk Allah bisa bilang. Untuk mendidik putra-putra kita. Mereka Allah mengatakan tidak sempat dagang-dagang apa surahnya. La yastati'una darba, kata Allah mereka tidak sempat pergi. Itu tanggung jawab kita untuk menyampaikan mereka. Tidak boleh kita budu-buduan. Allah mengatakan perhatikan orang-orang yang demikian. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang-orang yang bodoh kata Allah menyangka mereka kaya. Orang yang bodoh kata Allah menyangka mereka minat aku. Kenapa? Afif, mereka tidak meminta. Menjaga kehormatan tidak mau minta. Walaupun tidak ada minta. Rasulullah mendidik sahabat yang kaya. Siapa saja yang datang jangan ditolak. Yang miskin jangan suka minta. Dua-dua dinasihati. Abu Hurairah tidak punya. Kadang-kadang pingsan. Kata Abu Hurairah,
saya pernah pingsan di mimbar Rasulullah. Dicak orang, dikira orang gila. Padahal saking laparnya. Tadi ada yang makan. Tiga hari enggak malam enggak makan. Ya betul-betul saudara kuat. Minta. Sayyidina Ali 2 hari pernah tidak makan. Keluar, digosok tangannya. Sampai merah diusapkan mukanya. Jadi kita perutnya diganti batu. Minta. Tidak. Ini harga diri. Rasulullah berdiri. Dua-dua di diri. Apa? Allah mengatakan, jangan sampai orang kaya jadi orang yang bodoh, tidak tahu. Yahsabu, ini bahasa kasar itu. Kata Allah, orang yang bodoh tidak ngerti. Kira mereka itu orang kaya. Misal kenapa habis mereka tidak ngerti. Menjaga kehormatan tidak mudah. Sahabat Rasulullah tidak ada. Walaupun mereka tidak punya. Sudah betul-betul. Lapar Abu Hurairah. Tidak kuat. Habis sholat isya duduk di tengah jalan. Sahabat Rasulullah tidak ada biasa duduk di tengah jalan. Karena sudah kelaparan, minta. Enggak. Duduk saja. Sebentar lagi datang Abu Bakar Siddiq. Lihat. Gelap-gelap. Abahir Abu Hurairah. Dia bilang iya. Ada apa duduk tengah jalan? Saya ada satu masalah kepikiran saya. Saya bilang apa? Apa salah apa? Tanyakan jawab. Karo nek weteng iki lapar anu. Ora aku lapar ya. Sudah kita temu di kota jalan. Lihat. Gelap-gelap ada orang duduk ngajar. Lihat. Abahil Abu Hurairah. Dia bilang, "Na'am. Ada apa di ngajar? Saya kepikiran satu masalah. Ada yang saya tanyakan. Tanyakan jawab." Setelah Rasulullah lewat. Sebagai seorang guru ngerti. Abahir, iya ikut. Katakan ngomong, opo dulu tengah jalan. Kini ngomong tok, kakek takon ngomong. Terakhir cuma itu tok. Rasulullah apa? Dia ikut. Tanya sama istrinya ada makanan, tidak ada sama sekali. 9 istri Rasulullah tidak ada sama sekali. Baru istrinya sampaikan, ya Rasulullah saya lupa. Tadi sore ada orang ngirimi susu. Satu mochi. Gelap kali. Dikira pula, alhamdulillah. Kena susu. Kencang. Orang ngirimi susu kepada istri Rasulullah. Rasulullah bilang sama Abu Hurairah, panggilan orang-orang ahli sufa yang tidur di teras masjid. Berapa jumlahnya? 80 orang. Sak gelas dibagi ngulung-ngulung. Kok infus ini? Tes. Kok sampai infus? Bila Abu Hurairah, saya kasih honor dulu. Jadi jemputnya ini mana? Dididik oleh Rasulullah. Walaupun kamu dalam keadaan lapar, apa tanda orang yang beriman? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa yusiruna ala, dan mereka kata Allah masih mengutamakan orang, walaupun mereka di dalam keadaan lapar, walaupun lapar masih ingat orang lain. Apa Abu Hurairah? Kata Rasulullah, panggilan orang-orang ahli sufa yang ada di luar sana. Panggil oleh Abu Hurairah, ya ahli sufa, bangun ngapain? Dan celuk Rasulullah bacaan. Ini saiki ustaznya diceluk oleh bandaan. Ini Rasulullah diceluk bandaan. Nanti saja. Berpundung-pundung. Kata Abu Hurairah, kurang lebih 70 sampai 80 orang. Poso mana kira? Rasulullah nyuruh Abu Hurairah, bukan dia suruh minum dulu. Dia jadi panitianya. Setelah gelas itu dipegang oleh Rasulullah, didoakan. Kata Rasulullah, masukkan 10. Tiap kelompok masukkan 10 orang dulu. Suruh minum sampai puas. Minum terus sampai kenyang. Sudah Rasulullah, minum sampai kenyang. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, orang-orang itu minum sedikit bilang kenyang. Minum kenyang ya Allah. Minum lagi sampai kenyang. Sudah ya Rasulullah kenyang. Minum lagi. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, orang-orang ini biar pengertian bukan. Minum sedikit para kenyang. 10 sampai selesai 80 orang habis semuanya. Mulai kabeh balik leset ke teras masjid. Warek. Susunya tetap
Sudah selesai, kata Rasulullah, duduk kamu sama saya. Sekarang giliran kamu sama saya, minum. Abu Hurairah baru minum sedikit, kenyang dia. Baru dia tahu, jadi orang-orang tadi dah bujuk memang betul. Minum, kata Rasulullah. Minum lagi Abu Hurairah. Dah kuat, minum sampai kenyang. Dan semua istri-istri Rasulullah dibagi. Sampai diberikan kepada tetangga. Ini tak piring, cuma kami, cuma. Allah mengingatkan dalam ayat ini, orang yang bodoh tak tahu kalau mereka itu api, tak mau minta. Allah mengatakan, ta'rifum bismi. Apa kata Allah, kami bisa melihat tanda-tanda itu di wajahnya. La yas'aluna nasa ilhafa. Kata Allah, mereka tidak mau minta secara maksa. Allah mengatakan, wa ma tunfiqu, dan apa saja nafkah yang kau berikan kebaikan, fa innallaha, sungguh kata Allah, dia Allah itu Maha mengetahui. Allah menerangkan kepada kita, tiap orang yang beriman, lihat kanan kirimu, tetanggamu, lihat yang tidak mampu. Tidak boleh kita budu-buduan. Allah mengajarkan siapa? Al-jar, kelihatan tetanggamu, kanan kiri kita, yang tidak mampu bantu. Famili-famili yang tidak mampu bantu, jangan budu-buduan. Allah mengatakan, alladzina yunfiquna amwalahum. Kemudian Allah mengatakan, orang-orang yang menafkahkan harta mereka bilal, kata Allah, di waktu malam, wanar, atau di waktu siang, sirran wa baik secara rahasia atau secara terang-terangan. Dua-dua sedekah bagus. Secara rahasia atau terang-terangan tidak ada yang celah. Supaya kita ini jangan banyak nyasar orang. Orang yang biasa mencela itu munafik. Rasulullah SAW dari atas mimbar, kata Rasulullah, butuh dana untuk perang. Pulang sahabat. Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya diberikan. Abu Umar bin Khattab separuh. Orang-orang munafik lihat itu, dah ikhlas, masa sedekah banyak, dah ikhlas itu riya. Dia tidak sedekah. Ada orang yang kerja dapat 1 kilo pun. Dia bilang, ya Rasulullah, separuh dang ya, setengah kilo untuk keluarga saya, setengah kilo untuk sedekah. Ini bagian, kata orang munafik, sedekah setengah kilo. Yo, opo. Kayak gitu. Kritik dan haram dari ini. Bagian kritik itu munafik pun. Urip cuma kritik toh. Allah mengatakan, dosa besar orang yang bisa bicara tapi tidak mau. Jangan banyak kritik orang. Orang-orang munafik itu kerjanya cuma ngeritik toh. Mereka tidak berbuat apa-apa. Allah tidak mencela. Sedekah rahasia bagus, terang-terangan bagus. Allah menutup dengan kalimat falahum ajruhum. Untuk mereka, kata Allah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim, dan Allah memberikan jaminan perhatian. Siapa saja orang yang suka sedekah dijamin tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Ini sifat wali. Allah mengatakan, ala jamkan, kata Allah, inna awliya Allah, para wali-wali Allah, apa yang mereka dapatkan, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Allah mengatakan, orang yang suka sedekah diberi kuasa, tenang uripe. Orang yang gelisah, yang dunia banyak sedekah, dijamin oleh Allah, la khauf, tidak ada perasaan takut dan tidak akan merasa sedih. Ini janji Allah kepada para wali. Kemudian Allah mengingatkan, siapa saja yang suka sedekah dijamin oleh Allah yang demikian. Hatinya tenang, tenteram. Tapi orang yang bakhil, tidak ada hidupnya enak. Orang yang bakhil tidak bisa tenang hidupnya. Allah memberikan jaminan untuk mereka ada pahala dan tutup dengan kalimat wala khaufun. Mereka tidak akan pernah merasa takut. Walahum yazan, kata Allah, dan tidak akan pernah merasa sedih sama sekali. Allah marhamna bil Quran. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. السلام عليكم.